15 Januari 2024 lalu, sejumlah kantor Komisi Pemilihan Umum di DKI Jakarta disambangi warga. Salah satunya kantor KPU Jakarta Pusat. Di sini mereka mengantri untuk mengurus surat pindah pencoblosan saat pemilu nanti. Hal ini dikarenakan adanya warga dari luar daerah yang bekerja dan menetap di Jakarta dan tidak ingin kehilangan hak pilihnya dalam pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024. Untuk mengajukan pindah tempat memilih caranya pun sederhana. Warga perlu mengecek nama secara online di cek-dptonline.kpu.go.id. Melapor ke kantor KPU Kabupaten atau KPU Kota dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga terbaru dan membawa surat keterangan kerja dari kantor tempat bekerja. Bagi pelajar membawa surat keterangan mahasiswa dari universitas. KPU akan memetakan TPS atau tempat pemilihan suara di sekitar tempat tujuan. Pemilih akan menerima bukti dari KPU berupa formulir surat pindah memilih dan warga harus membawa dan menunjukkan formulir A5 tersebut saat hari pemungutan suara di TPS domisili. Setelah semua persyaratan lengkap, semua berkas akan diperiksa oleh petugas KPU Kabupaten Kota. Secara ketentuan untuk pengurus pindah memilih atau DPTB tadi ada dua kategori. Yang pertama itu H-30 yang batas akhirnya pada 15 Januari hari ini sama 7 Februari dengan 4 kategori. Jadi misalnya kayak yang sedang menjalankan tugas itu kemudian datang mengurus pindah memilih harus melengkapi dokumen bukti pendukung berupa surat tugas dari kantor atau instansi di mana tempat dia bekerja. Juga misalnya yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit itu dokumen bukti pendukungnya berupa surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa dia sedang dirawat di rumah sakit. Dan ada beberapa item yang kemudian harus juga dilengkapi dengan keterangan dan dokumen bukti pendukungnya. Seperti itu, Mas. Meski batas akhir mengurus tempat pindah pemilu telah berakhir, namun masih ada warga yang mendaftar di H-7 sebelum pemungutan suara. Dengan kondisi khusus, yaitu warga yang sedang menjalankan tugas, warga yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, dan warga yang tengah tertimpa bencana alam. Ya, untuk para pekerja yang sedang bertugas pada hari ini, persyaratan utamanya adalah surat tugas dari kantor atau instansi maupun perusahaan di mana dia bekerja. Nah, itu kalau sudah dilengkapi baru kemudian bisa kita proses. Tentu yang pertama yang harus kita lalui itu adalah mengecek apakah dia terdaftar di DPT online ataukah tidak. Jika tidak terdaftar di DPT online, maka dia bisa masuk pada kategori daftar pemilih khusus dengan menunjukkan persyaratan utamanya adalah KTP terbaru dan KTP itu sendiri KTP Jakarta. Nah, itu baru kemudian nanti pada saat hari H pemilihan dia datang membawa KTP terbaru ditunjukkan kepada panitia TPS, lalu kemudian diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan. Awalnya saya mau abstain, tidak memilih, tapi sepertinya hak pilih juga perlu ya. Walaupun saya merantau, tapi juga harus ikut berpartisipasi. Buat teman-teman di seluruh Indonesia, buat siapa aja, Bapak Ibu sekalian, termasuk usia muda maupun usia tua, mari bersama-sama kita melakukan sukseskan pemilu di tahun 2024 ini karena suara Anda sangat berpengaruh pada negara kita ke depan. Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, pemilih yang terdaftar dalam DPTB dapat melaporkan kepada PPS, PPK atau KPU Kabupaten Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Tim Liputan, DAI TV.